Dan misalnya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah terlepas dari kontroversinya, beliau tetap orang alim. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Hajar itu mengakui bahwa Syekh Ibnu Taimiyah punya kontroversi-kontroversi yang tidak patut diikuti, tapi kontroversinya itu tidak menghalangi seseorang untuk takzim, untuk tetap hormat kepada beliau karena ilmunya. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Kita perlu tahu cara bertasawur yang benar. Kalau tasawur kita keliru, maka hukum kita keliru. Tabarruk tawasul dalam tasawurnya Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi kita perlu paham mantik itu karena kita perlu tahu cara bertasawur yang benar. Kalau tasawur kita keliru, maka hukum kita keliru. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah bilang apa? Orang yang tawasul tabarruk itu kafir. Kenapa kafir? Karena itu artinya dia nyembah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, tidak bertauhid rububiyah. Karena itu mereka kafir. Lebih mulia orang-orang kafir yang nyembah berhala, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Loh, iya betul. Akidahnya akidahnya Abu Jahal, saya lupa Abu Jahal atau Abu Lahab, pokoknya orang kafir di zaman Nabi itu lebih utama, mereka lebih berakidah daripada orang Islam yang bertawasul. Bayangkan coba, orang kafir yang jelas-jelas nyembah Lata Uzza dibandingkan sama orang-orang Islam yang cuman gara-gara beliau salah tasawur bahwa dikira tawasul tabarruk itu bid'ah, kurafat, syirik dan seterusnya, dikatakan mending orang-orang kafir yang nyembah Lata Uzza. Itu konsekuensi dari pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah. Nah, banyak orang nggak tahu. Wah, itu kamu dusta gini. Kamu bisa baca kitabnya. Baca aja kitabnya kalau nggak percaya. Baca kitabnya. Biar ngerti dikit-dikit apa itu akidahnya Ibnu Taimiyah. Kenapa kok pada zamannya Ibnu Taimiyah itu dimasukkan penjara? Apa urgensinya? Kenapa kok ada sampai, karena dorong ini kan mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi ilmu. Harusnya sesuatu yang ilmiah itu ya diperdebatkan di ranah ilmiah, tidak perlu masuk hakim apalagi sampai masuk penjara. Itu kriminalisasi ilmu itu namanya. Loh, kamu nggak tahu konsekuensi dari ilmu itu bisa mengkafirkan orang Islam, bisa menyebabkan umat Islam terpecah belah, bahkan bisa menyebabkan umat Islam saling bunuh satu sama lain. Dan itu terjadi di Saudi ketika Bani Saud itu mau menguasai Saudi. Mereka pakai fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah yang mengkafirkan orang ziarah kubur. Padahal waktu itu Mekah dikuasai sama sufi-sufi yang suka ziarah kubur. Akhirnya sufi-sufi dibantai. Kamu baca aja sejarahnya kalau kamu nggak percaya. Itu kubur-kuburnya sufi, kubur-kuburnya para wali yang suka diziarahi dibombardir sama Abdul Wahab. Dia mendapat bantuan dari Inggris, kemudian membunuh ratusan, Allah alam bahkan mungkin ribuan ulama di masanya. Dan orang Wahabi tahu kejadian itu, mereka mengatakan itu jihad akidah. Mereka bilang ini jihad akidah karena kita memberantas kekafiran yang menyusup di dalam tubuh umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu bahayanya fatwanya, kitab-kitabnya Imam Ibnu Taimiyah kalau dipraktekkan di masyarakat, bahaya sekali. Dan kalau kamu lihat orang-orang ISIS yang sekarang Islam garis ekstrim itu, Islam garis keras yang suka ngebom di mana-mana, ISIS dan sekutu-sekutunya, itu mereka pakai fatwanya Ibnu Taimiyah atau enggak Muhammad bin Abdul Wahab pasti. Dan sudah pernah kita baca buku-buku mereka dan lain-lain, itu banyak yang bersandar pada kitab-kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah. Saya tidak pengen membuat citra Syekh Ibnu Taimiyah buruk, enggak. Syekh Ibnu Taimiyah walaupun dengan kesalahan-kesalahan beliau dalam akidah, tetap kita nggak boleh katakan beliau kafir. Walaupun beliau mengatakan kita kafir, ya barangkali beliau nganggap dalam kitab beliau, kalau memang beliau masih berpegang teguh pada uluhiyah rububiyah, berarti nganggap kita yang suka ziarah kubur ini kafir. Tapi kita tetap tidak mengkafirkan beliau. Itu satu. Yang kedua, ulama-ulama selepas beliau, misalnya kayak muridnya langsung Imam Adz-Dzahabi atau enggak Ibnul Qayyim Jauziyah, itu orang-orang alim semua. Dan misalnya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah terlepas dari kontroversinya, beliau tetap orang alim. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Hajar itu mengakui bahwa Syekh Ibnu Taimiyah punya kontroversi-kontroversi yang tidak patut diikuti, tapi kontroversinya itu tidak menghalangi seseorang untuk takzim, untuk tetap hormat kepada beliau karena ilmunya. Wahabi wawasannya hanya bid'ah.